wabarakatuh, selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimi. Di video kali ini teman-teman aku bakalan kasih ke kalian tips-tips atau hal-hal yang harus kalian perhatikan banget agar kalian terbebas dari kasus-kasus yang tadi kalian udah lihat di depan ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang masih baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat info-info terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, layanan financial teknologi vintage atau yang biasa kita sebut dengan pinjaman online itu memang lagi berkembang banget di kalangan masyarakat ya. Karena kita tahu banget teman-teman, pada kenyataannya pinjaman ini bisa memberikan kalian pinjaman dengan mudah dan cepat banget. Berbeda dengan lembaga keuangan lain, dimana kalau kalian akan mengajukan pinjaman itu kalian harus mendatangi lembaga tersebut. Belum lagi kalian harus mengantri dan biasanya butuh setidaknya 3 atau bahkan seminggu 7 hari kerja untuk dana itu bisa cair ke rekening kalian. Itulah kenapa masyarakat lebih senang menggunakan pinjaman online, karena selain lebih cepat dan mudah, penggunaannya pun praktis banget ya teman-teman. Tapi sayangnya teman-teman, banyak juga masyarakat yang terjebak bahkan menjadi korban dari pinjaman online ini akibat bunga yang terlalu tinggi dan juga dendanya yang semakin meningkat setiap harinya. Belum lagi data-data dari kalian itu disalahgunakan oleh mereka oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. So di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian hal-hal yang harus kalian perhatikan banget agar kalian tuh bisa aman menggunakan pinjaman online. Dan hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah sebelum kalian mengajukan pinjaman online itu, kalian harus memastikan aplikasi itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Dengan begitu kalian akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan kalian. Misalkan denda yang terlampau besar atau bunga yang terlampau tinggi. Dan data-data kalian itu bisa dipastikan aman jika aplikasi itu memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk melihat apakah aplikasi itu sudah terdaftar di OJK atau belum, kalian bisa langsung mengunjungi situs OJK sendiri ya teman-teman di www.ojk.go.id. Alamatnya ada di sini, kalian bisa lihat. Atau biasanya aplikasi yang memang sudah terdaftar di OJK itu biasanya punya logo kayak gitu. Itu dipastikan aplikasi tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Jadi kalau aplikasi yang akan kalian gunakan atau situs yang akan kalian gunakan itu sudah berlogo begitu, udah punya logo kayak gitu, berarti aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Sedangkan hal kedua yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan ke salah satu situs penyedia pinjaman online adalah kalian harus memahami betul apa syarat dan ketentuan dari situs itu ya teman-teman. Karena pada dasarnya masing-masing aplikasi atau masing-masing situs penyedia pinjaman online itu biasanya mereka memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Jadi kalian harus banget meluangkan waktu kalian untuk betul-betul membaca dan memahami syarat-syarat itu agar nantinya kalian bisa terbebas dari hal-hal yang nantinya bakalan merugikan kalian. Selain itu, hal ketiga yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman online itu, kalian harus memastikan benar-benar apakah situs atau aplikasi kalian itu mempunyai alamat website dan aplikasi yang resmi ya teman-teman. Karena salah satu ciri dari aplikasi yang sudah terdaftar resmi di OJK, mereka akan mempunyai website resmi. Karena nantinya dari website itu kalian bisa melihat produk-produk apa aja yang mereka tawarkan di aplikasi itu tentunya. Dan hal keempat yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengajukan pinjaman itu adalah kalian harus memahami banget berapa besar bunga, berapa besar denda, dan berapa besar biaya administrasi yang harus kalian keluarkan. Dan hal ini juga menjadi kewajiban yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengajukan pinjaman ya teman-teman. Karena pada dasarnya pinjaman online itu bersifat transparan. Jadi dia akan memberitahu kepada calon nasabahnya sebelum mengajukan pinjaman berapa besar bunganya, berapa besar dendanya, dan berapa besar biaya administrasinya. Ini bertujuan agar calon nasabah itu nantinya bisa mempertimbangkan lebih dulu sebelum benar-benar mengajukan pinjaman ke situs tersebut. Dan kalian harus memperhatikan ya teman-teman, jika platform pinjaman online itu menetapkan suku bunga sebesar 1% setiap harinya atau 30% selama 1 bulan, lebih baik kalian hindari situs itu. Kalian sudah dipastikan ini tuh bunganya terlampau besar ya teman-teman. Lebih baik kalian beralih ke
aplikasi lain atau ke situs penyedia lain yang memberikan suku bunga lebih rendah. Dan hal kelima atau hal terakhir yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mengajukan pinjaman online adalah kalian harus benar-benar memastikan untuk membayar tepat waktu ya teman-teman. Atau bila perlu, agar kalian benar-benar terbebas dari yang namanya denda itu, kalian usahakan membayar itu sebelum jatuh tempo atau pada saat kalian gajian. Mending kalian utamakan cicilan dulu baru kalian mengeluarkan untuk kebutuhan yang lain. Dengan begitu kalian akan terbebas dari besarnya tunggakan denda yang kemungkinan akan sangat merugikan kalian. Dan teman-teman, itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan banget sebelum kalian memutuskan untuk mengajukan pinjaman di salah satu situs pinjaman online ya teman-teman. Dan sekali lagi, berpijak-bijaklah dalam menggunakan aplikasi. Kalian harus benar-benar mempertimbangkan apakah bunganya itu membebani kalian atau tidak. Terus jika nantinya kalian terlambat, kalian itu sekiranya keberatan nggak sama denda yang ditetapkan oleh si aplikasi itu. Jadi untuk agar kalian terbebas dari yang namanya denda itu, usahakan kalian membayar tepat waktu atau bila perlu sebelum jatuh tempo. Karena kalian juga jangan nyepelein mentang-mentang dendanya kecil, jadi kalian bisa santai atau melewatkan pembayaran itu. Karena hal besar itu semuanya berawal dari yang kecil itu ya teman-teman. So dengan begitu, aplikasi yang memang seharusnya bisa membantu kalian ini tidak akan malah menjerumuskan kalian. So teman-teman, terima kasih banget udah nemenin aku sampai akhir video ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi semoga apapun yang kalian mulai saat ini semakin sukses, semakin berkah dan membawa keberkahan buat keluarga kalian tentunya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.